Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bu Ratna cek kehadiran kalian dulu ya. Ini Bu Ratna panggil satu persatu. Jangan lupa nanti ketika Bu Ratna panggil katakan hadir karena ini sepertinya ada teman kalian yang siang hari ini tidak bisa ikut. Roni Adi, Roni. Hadir, Bu. Dimas Agung. Hadir. Oke, alhamdulillah berarti hari ini Robi yang nggak bisa ikut pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bu Ratna tanya ini dulu ini, pertemuan kita yang terakhir itu membahas tentang apa? Kalau masih ada yang lalu mempelajari tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang teknik. Kalian masih ingat di pertemuan terakhir kemarin di minggu lalu, di akhir itu kan Bu Ratna memberikan link kuisi. Sebelumnya kita lihat dulu sama-sama untuk nilai kalian. Ini adalah hasil kuisis yang kalian kerjakan minggu lalu di pertemuan sebelumnya. Ini ya nilainya, Dwi Zanuar dia 100, kemudian Rehan 100, Rama 88, Novan 75, Sandi 75, Rere 75, Roni 75, kemudian Wisnu 63, Yogi 38, Robi 38, dan Yusuf 38. Materi kita hari ini adalah tentang viskositas, yaitu tentang kekentalan dan tegangan permukaan. Karena kalian di jurusan TKR, jadi kita nanti lebih banyak fokusnya adalah di viskositas, di kekentalan itu sendiri, karena itu adalah materi yang langsung berhubungan dengan jurusan kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kegiatan menggali informasi pada bahan ajar, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep tegangan permukaan zat cair dengan tepat. Melalui kegiatan menggali informasi, kalian juga dapat menjelaskan konsep viskositas dan menganalisis fungsi fluida dalam sistem pelumasan mesin dengan tepat. Apa yang kalian ketahui tentang oli, ternyata dari kalian juga sudah ada yang jawab, yaitu sebagai pelumas kendaraan. Semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Sinyo Eden Otomotif. Di sini kita akan melihat mobil yang telah ganti oli mesin, telat hampir 10.000 km. Oke, kira-kira dari video yang kalian simak itu, kemungkinan apa yang terjadi akibat kita telat ganti oli mesin? Yakni mesin menjadi cepat panas. Katanya Rehan, mesin jadi cepat panas. Komponen mesin menjadi cepat rusak dan membutuhkan biaya mahal untuk perawatannya. Oh, butuh biaya mahal untuk perawatan. Oke, jadi kita harus sering-sering. Kinerja mesin tidak optimal atau suara mesin mobil akan semakin kasar. Nah, suaranya jadi semakin kasar. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita telat ganti oli mesin, gitu ya. Jadi yang di sini jangan malas ganti oli mesin. Ini efek buruknya. Nanti didiskusikan lagi di kelompok kalian. Kenapa kok bisa seperti itu? Hal apa yang menyebabkan? Gambar apa ini? Kalian tentu sering sekali melihat benda ini di semua cuci tangan. Sabun sama hand sanitizer. Sabun sama hand sanitizer. Sabun dan hand sanitizer pun kini diburu masyarakat sebagai pencegahan penularan virus corona. Mengapa dianggap efektif? Nanti diskusikanlah bersama kelompok kalian dua permasalahan tadi. Silakan kalian berdiskusi di kelompok kalian. Ini kelompoknya sesuai dengan kelompok kita pada pertemuan sebelumnya yang praktikum. Di OCS, di online draft, sudah saya share, sudah diunduh belum? Ini ya, LKPD fluidastatis sama modul fluidastatis. Ibu silakan. Dan selain kalian mengerjakan LKPD, kalian juga mengerjakan link soal fluidastatis yang ada di kuisis. Nah, ini linknya. Sugeng, Bu. Oh iya, apa Sugeng? Berarti untuk nomor 1 sampai 4 terkait viskositas dan 5 sampai 8 terkait tegangan permukaan. Iya.
Kelompok 2 sudah, diskusinya bagaimana? LKPD-nya sudah diterima, sudah di-print? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. silakan diskusi Ini di sudah nomor mau 1. diskusi, Bu. Ya, nomor Kita 1 diskusi, apa? Bu. Nomor 1 bagaimana nomor 1? Nomor 1 saya mengerjakan nomor 1 dan 2. Tuh, Roni mengerjakan 3 dan 4. bagaimana pembagiannya? Sudah didiskusikan? Januar? Sudah, Bu. Sudah dibagi tugasnya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Jadi siap nanti berdiskusi. Sudah. Nanti dipresentasikan. Ini ada 8 pertanyaan. Tadi sudah membagi tugas, saling berdiskusi bersama. Oke, silahkan kalian sekarang leave Zoom. Jadi semuanya keluar dari Zoom. Di 13.40 kalian gabung lagi. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. Nomor 3. Oke, Vikositas adalah kekentalan suatu cairan fluida yang menyatakan besar kecilnya gaya gesekan di dalam fluida. Tingkat kekentalan oli ditunjukkan melalui kode SAE. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, kehadiran zat lain, ukuran dan berat molekul, kekuatan antar molekul. SAE adalah Society of Automotive Engineers, yaitu badan internasional yang indeks kekentalannya dipakai internasional. Jika indeks SAE kecil, berarti oli semakin encer. Artinya kemungkinan untuk oli mengeras pada suhu rendah semakin kecil. Hal ini berguna saat mesin mobil dinyalakan pada suhu dingin. Sedangkan di wilayah yang panas, di Abu Dhabi, oli menggunakan SAE yang kental agar tidak mudah menguap. Oke. Jadi di sini sudah mulai ada bagaimana oli yang digunakan untuk negara-negara yang dingin dan negara-negara yang panas seperti yang ada di Abu Dhabi. Oke, terima kasih ya. Sabun dan sanitizer merupakan antiseptik yang sama-sama memiliki komposisi kimia yang dapat membunuh virus COVID-19. Prinsip kerja sabun membunuh, mengikat kotoran, dan berinteraksi dengan air, sehingga secara efektif sabun dan hand sanitizer dapat meleburkan lemak yang ada di dinding virus. Terima kasih. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat daya tarik ke segala arah, kecuali ke atas. Hal itu yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yakni jenis cairan, suhu, adanya zat terlarut, surfaktan, fermentasi zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya apa, Mas Sugeng? Kenapa tingkat kekentalan oli harus ditunjukkan melalui kode SAE?
Oke, jadi tegangan permukaan ini yang kalian pelajari tadi. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Jadi yang pertama adalah jenis cairan, kemudian suhu, adanya zat terlarut, surfaktan, konsentrasi zat terlarut. Nah, surfaktan di sini ini adalah komponen yang ada di dalam sabun. Penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari, alkohol dan antiseptik pada umumnya memiliki kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah sehingga dapat membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Kalau yang kedua di sini adalah sabun cuci atau deterjen yang sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air sehingga dapat meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Kita sering menyebutkan bahwa viskositas itu adalah suatu kekentalan dari zat cair atau gas yang menyatakan besar kecilnya gaya gesekan di dalam fluida. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas, tekanan, temperatur, kehadiran zat lain, ukuran dan berat molekul, serta kekuatan antar molekul. Besarnya kekentalan digunakan dalam rumus seperti ini. Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap komponen pada mesin. Suhu semakin tinggi diikuti makin rendahnya viskositas. Jadi kalau suhunya semakin tinggi, maka nilai olinya itu menjadi semakin encer. Jadi kalau suhunya tinggi menjadi lebih encer. Fungsi pelumas jadi untuk mengendalikan friksi atau gesekan antar komponen, mencegah keausan, mencegah korosi, untuk mengurangi panas pada kendaraan. Pengaruh viskositas oli terhadap kinerja kendaraan. Semakin tinggi nilai viskositas pelumas yang digunakan, maka jumlah putaran dan daya yang dihasilkan akan semakin berkurang. Jadi di sini SAE adalah singkatan dari Society of Automotive Engineering. Kemudian kode W-nya di sini adalah suhu dingin ya. Paling belakang adalah tingkat kekentalan oli mesin. Jadi yang paling belakang tingkat kekentalannya. Semakin besar angkanya, maka semakin kental oli pada kondisinya. Semakin dingin suhu suatu wilayah, maka semakin encer tingkat kekentalannya. Nah, ini reportnya. Nah, ini beberapa yang sudah mengerjakan nih nilainya. Oke. Ada yang 80, 75, 65. Nah, ini yang masih di bawah KKM. Setelah ini silahkan mengerjakan lagi. Jadi, ini kan ada tabel. Berarti kalian harus menganalisis ketika suhunya sekian, tegangan permukaannya sekian. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dapat disimpulkan bagaimana? Nanti kalian cek masing-masing. Oh, kalau air suhunya 80, ternyata tegangan permukaannya nilainya 60. Kalau 25, 72. Jadi makin tinggi suhunya, ternyata tegangan permukaannya bagaimana ini nilainya pada air? Zat cair yang kontak dengan udara. Semakin besar atau semakin Air kecil? memperkecil. Air memperkecil, jadi semakin kecil. Tegangan permukaan pada suhu tinggi. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, kita tahu bahwa viskositas adalah kekentalan suatu cairan atau fluida yang menyatakan besar kecilnya gaya gesekan di dalam fluida. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastik. Ya, jadi intinya untuk pembelajaran kita hari ini itu lebih banyak fokusnya adalah terkait dengan viskositas ya. Karena kalian di jurusan otomotif TKR, jadi bagaimana nilai-nilai kode-kode SAE itu adalah penerapan dari viskositasnya itu sendiri tentang kekentalan. Refleksi apa yang bisa disampaikan? Refleksi waktu diskusi kurang lama. Waktu diskusi kurang lama ya, jadi maaf. Jadi saat mengerjakan kuisis waktu lalu mepet, Bu. Terlalu mepet waktunya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas masukannya, Mas Rehan. Minggu depan berarti kita PTS. Nanti setelah selesai PTS, kita lanjut bab 2, yaitu tentang gerak rotasi, gitu ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Bu Ratna mohon maaf.
Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.